Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang saya hormati dan semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini saya sedikit ingin membahas mengenai hikmah puasa. Kalau kita berbicara tentang hikmah, hikmah itu artinya ada rahasia, tapi punya kelebihan. Puasa itu bukan hanya mendidik kita, atau puasa itu bagaimana kita merasakan tidak makan di siang hari. Tidak makan bukan berarti tidak makan. Orang tidak punya beras, tidak punya kue, banyak makanannya, tetapi tidak boleh dimakan. Dan itu ada waktu, mulai imsak sampai berbuka puasa di waktu maghrib. Nah, puasa itu punya rahasia sendiri. Bukan hanya puasa saja ada rahasia. Semua ibadah yang diberikan, yang diperintahkan oleh Allah, baik itu yang wajib atau yang sunat, itu semuanya punya rahasia, ada kelebihan. Seperti salat. Kenapa sih salat itu dikerjakan? Paling banyak itu mengerjakan salat ya. Tadi malam ketua masjid itu menghitung baca Fatihah itu luar biasa itu, menghitung-hitung itu. Saya nggak sampai berpikir ke sana menghitung baca Fatihah itu 1 tahun itu berapa kali ya. Fatihah itu memang Al-Quran, di situ ada doa yang sering dibaca itu ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Itu diulang-ulang ya. Memang ibadah itu bagusnya itu memang harus diulang-ulang. Nah, seperti tadi malam dia menyinggung ya, dia sering cerita sama saya. Kalau dia cerita sama saya tuh yang nasihatin. Dulu saya ini beriman asal sangat katanya. Masya Allah, saya nggak tahu sebetulnya. Saya datang tahun 90 ke sini kan sudah ada masjid. Apalagi orang tua kita Haji Tahir itu saya selalu ingat dengan beliau. Kalau beliau itu udah ngamuk di pasar dan mau pakai parang, masya Allah. Tapi setelah saya nasihati, sampai dia naik haji sama saya sama-sama. Malah dia ikut tidur sama saya satu kamar gitu. Apa saya sembarangan, saya sendirian. Karena itu dalam ibadah puasa itu punya rahasia sendiri. Apa hikmah puasa itu? Yang pertama adalah menimbulkan rasa syukur. Ada timbul bagi orang yang menghayati puasa itu, ada timbul rasa syukur. Syukurnya apa? Kita sehat. Sampai hari ini kita bisa berpuasa, bisa melaksanakan puasa, dan mau tidak terpaksa puasa itu. Tidak ada yang maksa. Dan kalau dulu masih anak kecil seperti ini, mau salat, dia dikasih uang, atau dia ini beli baju baru nanti. Kalau puasnya 10 hari cuma sandal jepit, kalau 20 hari sejadah. Kalau full 1 bulan baju baru sama becek, kan biasa anak seperti itu. Kalau kita yang tua ini tidak ada lagi itu, timbul kesadaran bahwa kita hidup diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi berbuat baik untuk orang lain. Jangan hanya kita sendiri, nanti masuk surga sendirian, nggak ada teman, ini nggak enak ya. Makanya
Di mana-mana di masjid itu ada kuliah subuh, ada kultum, ngajak sama-sama, ayo sama-sama. Lalu orang berpuasa itu ada timbul di hati rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat yang diberikan. Sampai tahun ini kita bisa puasa sehat ya. Sebab nikmat itu kalau tahun nilai nikmat yang diberikan oleh Allah itu luar biasa nilainya setelah kita hilang nikmat. Contohnya orang sehat yang sering saya ulang-ulang, nikmat yang sering dilupakan manusia itu adalah nikmat sehat sama waktu yang kosong. Waktu kosong. Sebab manusia itu selalu sibuk. Orang di pasar itu tidak pernah istirahat itu. Orang di pasar itu nggak ada cuti, Pak. Kalau kita jadi guru ada libur gitu. Di pasar tidak ada. Pokoknya kalau mulai berkokok ayam, siap-siap untuk buka pasar sampai selesai. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Tidak selesai-selesai ini. Sampai masa tua, saat tua meninggal. Apa yang kita bawa? Yang dibawa adalah amal. Semua apa saja yang kita nikmati di dunia ini, pemberian oleh Allah SWT tinggal semua. Yang dibawa cuma kain kapan. Yang itu yang harus kita ingatkan. Selain itu, kita harus beriman kepada Allah SWT. Kemudian selain beriman, kita berbuat amal saleh untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, termasuk anak-anak kita, keluarga kita. Kemudian rasa syukur itu timbul di hati. Apa yang menyebabkan kita syukur? Pertama adalah sehat, kuat, bisa makan. Terus yang dimakan juga ada. Kadang-kadang orang bagaimana katanya mau sahur, tidak punya beras, akhirnya tidak puasa. Nah, ini iman, Pak. Imannya lemah itu. Kalau imannya kuat, nggak punya beras, berdoa. Dan insya Allah ya, kalau orang itu dekat dengan masjid, salatnya rajin, ibadahnya tidak ada orang kemiskinan. Allah sudah janji di Quran itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan jamin hidupnya itu lapang. Artinya lapang itu enggak ada kelaparan. Ini sudah dijanjikan oleh Allah. Kadang-kadang orang enggak tahu. Kemudian cari duit dulu. Padahal duit itu kan, cari duit itu kan nomor 2. Nomor 1 berdoa. Yang memberikan duit atau memberikan kerja itu hakikatnya adalah Allah. Termasuk bulan puasa tadi, kita diberikan hidayah, masih kuat, masih mau mengerjakan ibadah puasa. Dan berbuka puasa itu yang dimakan ada, terus masih tenggorokan ini masih menerima, mau makan. Coba lihat di saudara-saudara kita. Saya kan sering diteleponin cuma, oh saudara kita masa SOHC sekarang sudah 2 hari katanya. Saya hanya doa saja. Sekarang kita masuk rumah sakit tidak seperti dulu, Pak. Bebas. Sekarang itu banyak dilarang kita masuk ke rumah sakit. Apalagi musim COVID kemarin itu tak bisa. Nah karena itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, masih mau makan, yang dimakan ada. Ada saudara kita yang dimakan itu banyak. Apa saja ada, tapi tidak mau makan. Lihat saudara-saudara kita di rumah sakit, makanannya banyak, apa saja ada bisa dibeli, tapi tenggorokannya tidak terima lagi. Nah karena itu puasa bulan Ramadan tahun ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan saya mengajak diri saya sendiri dan kepada Bapak semua untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan hati yang sangat dalam atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah
puasa Ramadan khususnya dan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian hikmah yang kedua dari ibadah puasa itu adalah mendidik kita untuk hidup sikap bersama. Kita dalam agama Islam itu tidak ada membeda-bedakan. Ini orang Jawa, ini orang Bugis, ini orang Kutai. Tidak ada. Quran itu tidak ada. Yang ada Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwah. Maksudnya orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin itu siapa saja bersaudara, tidak ada saudara kita. Sampai Nabi menjelaskan la farqa li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang-orang yang bukan Arab kecuali darah takwanya. Yang membedakan mereka itu hanya takwa. Bedanya di situ. Yang takwa itu ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin. Sebab iman kita ini di antara manusia itu ada yang iman tidak pernah turun-turun. Itu imannya para nabi. Imannya para nabi itu kalau sudah standar iman seperti itu, naik saja, tidak ada turun. Kalau kita ini turun naik Pak. Habis bulan puasa itu rajin, salat ibadahnya rajin, ngajinya rajin. Ya. Bulan puasa biasa gitu. Itu imannya naik. Tapi nanti setelah puasa 1 bulan itu masih naik lah. Tapi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan turun masih malas. Tapi nanti 11 bulan ada lagi Ramadan, naik lagi itu. Nah, ketika di laut itu turun naik. Nah, yang kita khawatirkan itu Pak, pas kena turunnya itu dicabut oleh Allah. Yang ditakutkan lagi apa? Mati dalam keadaan seolah hatimah. Ini yang sangat ditakutkan. Seolah hatimah itu tidak sempat membaca kalimat la ilaha illallah. Orang mati, mau mati itu, makanya kalau orang sudah tidak berkutik lagi, cuma ada antara sadar dengan tidak. Saya pernah merasakan pingsan masalahnya, jadi tahu kayak gitu orang mati ya. Jadi sebelum pingsan, setengah pingsan itu kan kita palingnya dengan sadar gitu. Oh, orang angkat dibawa ke rumah sakit, kayak gitu orang mati. Sampai saya mimpi setelah di rumah sakit, 1 minggu di rumah sakit, ada seorang laki-laki yang cerita itu mati itu seperti itu. Kita tahu kok nanti. Kita lihat anak cucu kita, keluarga kita yang kita tinggalkan. Tapi dikasih tahu tidak ada perasaan. Kenalin alam roh. Kalau kita ini alam nyata Pak, kita lihat, apalagi orang tua mikir anak saya nanti kayak apa, cucu saya kayak apa, bisa nggak kita beli beras. Kalau orang sudah mati itu tidak ada lagi kan, tidak ada perasaan. Nah, dalam agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi. Kenapa dianjurkan itu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak zikir, supaya mulut kita sudah biasa. Habis salat subuh dan maghrib isya zikir la ilaha illallah 10 kali kan itu dibaca. Supaya mulut kita jangan kaku mengatakan la ilaha illallah. Dan itu pada waktu menghadapi serta pada waktu mau meninggal dunia itu jangan lupa itu terus dibaca. Di hati, zikir. Masuk rumah sakit. Saya kemarin 1 minggu 3 kali masuk rumah sakit, jadi tahu ya sakit itu luar biasa kayak apa. Sehat itu Allah memberikan. Setiap hari ada seperti hari yang menyindir saja. Kalau engkau cabut ya Allah, rohku sekali ridho. Ridho itu adalah salah satu sifat yang sangat tinggi. Ridho itu artinya menyerahkan diri kepada Allah, sudah semuanya diserahkan. Jadi pada waktu sekalian maut itu kita hendaknya menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi iman.
Sehingga Nabi mengatakan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai pada waktu akhir hayat ribut, atasan di Mangalon untuk anakku yang ini. Ini yang ini untuk si Anu. Ada satu yang perlu, Pak, saya belum kebagian. Jangan dipikirkan itu. Kalau kita sudah tua-tua seperti ini, yang masuk ke masjid kan kebanyakan orang tua ya, orang muda kan masih di jalanan. Apalagi kita ada di TV sekarang ini. Kok kalau bulan puasa itu mati tawuran saja terus. Supaya aja bisa nggak ada anak-anak tawuran ya, nggak tahu lah di jalanan sana ya. Kalau di tempat saya nggak ada. Itu anak-anak muda itu belum sampai ya. Atau memang anak muda itu tidak pernah dibimbing sama orang tuanya. Jadi seperti anak kecil yang ke masjid ini, bagus ke masjid. Tapi membawa anak kecil itu dilihat-lihat. Seperti pada malam pertama ke masjid menyebutkan, jangan yang umur 2 tahun yang belum ngerti apa-apa dibawa ke masjid, teriak, anak kencing di masjid. Ini yang. Nah malah di mana-mana saya lihat masjid itu yang jadi masalah itu anak kecil. Ribut terus, mulai tarawih sampai selesai tarawih ribut. Hari Jumat juga seperti itu, mulai orang naik mimbar assalamualaikum sampai turun damai juga dia. Nah ini tugas kita semua Pak, mendidik. Kalau mendidik kita alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah tidak ada lagi anak-anak yang ribut kayak dulu ya. Sekarang sudah tertib. Nah mudah-mudahan kebiasaan ini, keadaan ini tetap dipelihara sampai kapanpun ya. Tidak ada batasnya. Karena makan masjid itu sampai hari kiamat. Kecuali dunia ini kiamat ya. Sehingga menjaga masjid, memelihara masjid, memakmurkan masjid itu tugas kita semua umat muslim. Bapak ibu sekalian, dengan ibadah puasa itu ada pendidikan kita ini bersama. Buka sekarang tuh banyak istilah bukber ya, buka puasa bersama ya. Kalau tidak buka puasa bersama, jadi mah buka sendiri. Waktunya sama. Hari ini umpamanya jam 6:18 menit buka puasa sama. Yang penting orangnya di Sangatta. Kalau di Samarinda itu beda 2 menit. Nanti kalau di Sulawesi beda lagi. Jakarta 1 jam bedanya. Di Mekah orang masih tiduran. Kita sudah imsak ya. Ya Mekah itu berapa jam bedanya dengan kita itu? 6 atau 7 jam ya. Itu bayangkan. Jadi kalau kita berpikir ya, kayak apa Tuhan menciptakan matahari itu ya, seharian itu berputar. Kan tidak pernah tenggelam itu matahari itu, dunia ini. Kalau dengan Amerika terbalik ya. Jadi kita malam, di sana siang, berputar. Luar biasa kebesaran ciptaan Allah ini. Nah bagi orang yang beriman, ini menambah keyakinan. Kemudian di dalam ibadah puasa itu ada kebersamaan tadi. Imsaknya sama, buka puasanya sama. Itu ada rahasia yang di dalam mendidik kita ini hidup sama, tidak ada perbedaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga mungkin dari hikmah Ramadan itu belajar kita menghindari sifat yang namanya tamak. Tamak itu adalah 3 huruf. Ta, mim, ain. Ta itu ada lubangnya, mim ada lubangnya, ain ada lubangnya. Itu digambarkan bahwa perut kita itu seperti itu. Perut ini tidak pernah merasa puas, selalu kurang saja. Kalau pada waktu berbuka puasa kita menuruti kemauan perut ini, apa saja mau dimakan. Mulai siang itu sudah dibeli macam-macam buka puasa. Tapi kalau sudah buka puasa, paling teh 1 gelas, kue 1 biji atau 2 biji sudah kenyang. Pada siangnya itu dubur-dubur. Nah di situ ada tamaknya manusia.
Tamak itu adalah sifat yang tidak pernah merasa puas, selalu kurang terus. Nah, di sini kita didik dalam ibadah puasa itu belajar ada hubungannya dengan yang pertama tadi, mensyukuri nikmat Allah. Punya sepeda motor, ingin punya mobil satu, ada lagi mobil yang baru, ingin lagi, tidak pernah puas, selalu saja kurang. Kemudian sifat manusia itu selain daripada tamak ini, ada yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah sifat dengki yang tidak pernah puas melihat orang lain. Lihat orang maju kena diketamakan tadi, ada hubungannya dengan tamak. Lihat orang itu jualannya laku, yang ngomong sana sini, itu dipilih, dia suka orang belanja di situ. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk melakukan ibadah puasa, selain daripada membersihkan, melatih diri kita menghindari sifat tamak, kita dilatih untuk mencintai fakir miskin. Bulan puasa sudah dijadikan simbol dengan zakat fitrah. Kemudian selain daripada itu, hikmah puasa itu ada lagi mendidik kita sikap jujur dan disiplin. Buat puasa siang hari banyak makanan di rumah sendirian. Kalau orang yang beriman, makanya dipanggil oleh Allah yang puasa itu, orang yang sanggup puasa itu hanya orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak sanggup puasa. Sebab masih ada orang yang puasa di awal, di tengah, kemudian di akhir, salah-salahnya kosong. 1, 2, 3 ya puasa, nanti tanggal 11, 12 puasa lagi, tanggal 20 puasa lagi, akhir puasa lagi. Nah, bagi orang yang beriman, dia akan melakukan ibadah puasa ini mantap. 30 hari yang diperintahkan Allah dia laksanakan sesuai dengan ketentuan rukunnya dan syaratnya. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya hikmah puasa itu adalah memelihara kesehatan. Selama bulan puasa ini perut kita istirahat, tidak seperti bulan-bulan yang lain itu makan siang kapan saja, tidak ada batas. Supaya perut kita ini istirahat, ada perintah puasa. Ibarat kapal itu kalau jalan terus saja, atau sepeda motor jalan terus, nah bisa energinya nanti rusak. Sehingga Rasulullah itu mencontohkan ya, Nabi itu selalu puasa Senin Kamis dan puasa hari-hari baik, hari-hari putih, artinya bulan terang, tanggal 14, 15, 16 itu bulan terang. Jadi Nabi biasanya puasa seperti itu. Rasulullah SAW itu memberikan contoh yang terbaik kepada kita. Dan yang terakhir mungkin dari penelitian para ahli bahwa ibadah puasa itu adalah membuahkan atau menghasilkan takwa. Orang yang berpuasa selama 30 hari hasilnya adalah takwa. Manusia itu ada tingkatannya, mulai dari Islam, iman, kemudian takwa. Takwa itu paling tinggi. Takwa itu orang yang selalu taat beribadah kepada Allah dan bisa menjaga diri. Jadi bukan hanya rajin ke masjid, tapi rajin juga menjolok sandal orang atau semuanya oke-oke juga, ke masjid oke. Nah itu bukan takwa. Takwa itu artinya orang yang bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu terdiri dari 3 huruf ya, ada ta, ada kaf, ada waw. Ta-nya itu adalah orang yang selalu bertobat dan takut kepada Allah. Kaf-nya itu istiqamah. Istiqamah itu artinya konsekuen, sembahyang. Hari ini sembahyang 5 waktu, tetap 5 waktu. Bukan hari ini 3 waktu, besok 5, besok 4 lagi, nanti tidak. Itu tidak istiqamah. Lalu yang terakhir, ciri-ciri takwa itu adalah wara. Wow itu wara artinya. Wara itu hati-hati.
Nah, dengan ibadah puasa ini, perut yang sangat dimurkai oleh Allah itu kata Nabi adalah perut yang penuh isinya dengan makanan yang halal. Makanan yang halal sudah dimurkai oleh Allah, apalagi makanan yang tidak haram. Makanan yang haram itulah orang yang selalu jaga mulut, jaga telinga, jaga mata, jaga lidah, jaga kaki, perut. Anggota yang 7 ini itu adalah disebut dengan orang warak. Orang warak, orang yang bisa menjaga mulai dari jaga matanya, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, dan faraj, kemaluan. Nah, karena itu ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ini mempunyai rahasia dan mempunyai fadilah atau kelebihan yang luar biasa. Mari kita kerjakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah selalu merahmati kita semua dan memberikan kekuatan agar dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, sampai selesai. Demikian kuliah subuh yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma asbahna wa amsayna waj'al dinana dinan qayyiman waj'al islamana islaman tama. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik kama nawwartal ardha min nuri syamsik. Allahumma jammilna bil afiyah wa ahfadna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di subuh hari ini ya Allah, kami memohon rahmat dan kasih sayang-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu dan selalu sabar dengan ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, memohon rahmat dan berkah-Mu dan memohon dengan kelebihan Ramadan ini, jadikan hati kami ini ya Allah selalu bersih, hati-hati, istiqamah, konsekuen, terus-menerus dalam beribadah. Pelihara kami ya Allah dari sifat pemalas, takut akan segala kematian, padahal kematian itu adalah takdirmu. Karena itu ya Allah, Engkau telah takdirkan kami, Engkau telah janjikan kami hidup dunia ini dalam waktu yang terbatas. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu kapan kematian itu akan datang. Karenanya ya Allah, berikan kami kekuatan untuk dapat mengisi sisa-sisa umur ini untuk berbuat baik kepadamu, beribadah, berbuat baik kepada sesama, menjalankan perintah-Mu, menunaikan segala amanah, dan menjadi orang yang selalu bersih dan suci. Mudahkan ya Allah semua urusan kami yang sulit, tenangkan hati kami yang gelisah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu ingat akan satu akhir kematian yang pasti akan datang, serta kami selalu ingat dengan hari kiamat dengan janji-Mu bahwa kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat, dan disitulah awal mualnya ada hari kiamat, dan disitulah awal mual pertama ada dalam kehidupan akhirat. Bagi orang yang beruntung, dia akan masuk ke dalam surga-Mu. Tapi bagi orang yang sesat, orang yang celaka, dia akan masuk ke dalam neraka-Mu. Karenanya ya Allah, Allahumma amur al-sanatuna bizikrika. Ya Allah, makmurkan, tingkatkan lisan kami untuk menyebut-Mu. Wa ahsin akibatana, perbaikilah kehidupan kami. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardha min syamsik.
Ya Allah, sinarilah hati kami sebagaimana Engkau menyinari bumi ini dengan matahari-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seiman seagama, baik dosa yang kami lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kami lakukan secara rahasia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah dan akhiri hidup kami ya Allah dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terimalah doa dan minta kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.